Pernah nggak sih Anda lagi ngikutin berita kasus kriminal, terus tiba-tiba berhenti sejenak dan mikir, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik meja hakim yang terhormat itu? Gimana caranya seorang hakim bisa seolah-olah masuk ke kepala terdakwa buat ngukur seberapa jahat niat mereka? Atau gimana mereka bisa dengan adil ngebedain mana yang murni kecerobohan berujung maut dan mana yang pembunuhan berencana berdarah dingin? Nah, hari ini kita nggak cuma mau ngelihat keadilan dari luarnya aja. Kita bakal bongkar habis-habisan anatomi sebuah kejahatan dan membedah mekanisme tersembunyi dari sistem peradilan pidana kita selangkah demi selangkah. Siap? Yuk kita mulai! Oke, biar gampang ngikutinnya, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari akar sejarah hukum pidana, terus lanjut ke membaca niat, masuk ke anatomi kasus pembunuhan berencana, ngebongkar jejak tersembunyi pencucian uang, dan diakhiri dengan beban hakim dan keadilan. Kita masuk ke bagian pertama, akar sejarah hukum pidana. Sistem hukum pidana yang kita pakai sekarang di Indonesia itu sebenarnya nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Akarnya tertanam dalam banget di era kolonial Belanda. Coba deh Anda resapi sebuah pertanyaan retoris yang sempat memicu perdebatan fundamental di tahun 1881. Pertanyaannya gini, apakah kita tidak mempercayai hakim atau sebaliknya kita percaya pada mereka? Nah, kalimat ini dilontarkan oleh Menteri Kehakiman Belanda saat itu, Moderman. Dia pakai argumen ini buat ngebela gagasan bahwa hakim itu harusnya dikasih ruang kebebasan atau diskresi buat menilai setiap kasus satu persatu, bukan malah diikat sama aturan hukuman minimum yang kaku banget sampai mengabaikan sisi kemanusiaan. Dan tebak apa hasilnya? Filosofi soal kepercayaan kepada hakim itu benar-benar terwujud. Para pembuat hukum waktu itu sengaja menjauh dari sistem Code Penal Prancis yang terkenal kaku banget. Gantinya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP kita menetapkan sesuatu yang mungkin kedengarannya cukup mengejutkan buat Anda. Hukuman penjara minimum itu pada dasarnya bisa cuma 1 hari. Iya, 1 hari. Fleksibilitas yang terkesan ekstrim ini sengaja dibikin supaya hukum bisa ngakomodasi berbagai nuansa dan keadaan yang meringankan dari si pelaku. Karena begini, hukum pidana itu sadar banget kalau motif dan kelakuan manusia dalam suatu kejahatan itu rentangnya luar biasa luas dan sering gak ketebak. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, membaca niat antara sengaja versus kelalaian. Nah, ngomongin soal perilaku manusia, ini ngebawa kita ke tugas yang paling menantang, alias paling bikin pusing di setiap ruang sidang, ngebaca isi kepala pelaku. Hukum kita itu membelah niat manusia ke dalam 2 kubu utama. Di satu sisi, ada yang namanya dolus atau kesengajaan murni. Di skenario ini, pelakunya benar-benar pengen perbuatan itu terjadi dan sadar 100% sama efek rusaknya. Terus di kutub yang satunya lagi, ada culpa atau kelalaian. Di sini pelakunya sama sekali nggak punya niat jahat, tapi mereka bertindak dengan sangat ceroboh yang akhirnya memicu pelanggaran hukum yang sebetulnya nggak pernah mereka harapkan. Memisahkan niat jahat yang emang direncanakan dari tragedi murni karena kecerobohan, wah itu adalah jantungnya peradilan yang adil. Biar nggak cuma ngawang-ngawang, mari kita bawa konsep ini ke dunia nyata. Ada sebuah putusan dari Pengadilan Negeri Purworejo di tahun 2015 yang ngebantu kita banget buat ngeliat gimana teori abstrak soal culpa alias kelalaian ini dibedah langsung dalam sebuah kasus kecelakaan lalu lintas yang sangat tragis. Jadi ceritanya begini, ada pengendara motor bernama Saifuddin. Waktu itu dia lagi buru-buru banget balapan sama waktu karena mau ngejar acara tahlilan. Karena panik takut telat, dia nekat nyalip mobil dari sebelah kanan. Manuver tiba-tiba ini sayangnya berujung fatal. Terjadi tabrakan yang merenggut nyawa korban. Nah, ini adalah contoh klasik banget dari apa yang disebut bewussteg culpa atau kelalaian yang disadari. Hakim sepakat kalau Saifuddin ini sama sekali nggak punya dolus atau niat buat nyakitin orang hari itu. Dia cuma ceroboh aja. Makanya pertanggungjawaban pidananya diklasifikasikan sebagai kelalaian, bukan pembunuhan sengaja. Beda banget kan bobotnya? Tapi tunggu dulu, gimana kalau tingkat kecerobohan seseorang itu saking ekstrimnya sampai batas antara lalai dan sengaja itu jadi kabur? Nah, ini menarik. Mahkamah Agung Belanda pernah ngupas kasus kecelakaan maut yang cukup legendaris, melibatkan pengemudi yang lagi mabuk berat, dikenal dengan kasus Porsche dan Anheuser. Di kasus-kasus ini, hakim harus muter otak berurusan sama konsep dolus eventualis atau kesengajaan bersyarat. Logikanya gini, kalau seseorang milih buat nyetir dalam keadaan mabuk parah, terus ngebut di jalanan, bukankah secara sadar dia udah bisa ngebayangin risiko bakal nabrak orang sampai mati, tapi tetap nekat nerabes risiko itu? Di area abu-abu inilah, hukum harus berani narik garis batas yang tegas. Bagian ketiga, anatomi kasus pembunuhan berencana.
Kalau tadi kelalaian itu ibarat musibah sesaat, sekarang kita beralih ke sisi yang paling gelap. Di sini, kejahatan gak terjadi karena refleks atau panik. Niatnya udah dibentuk pelan-pelan, dihitung matang-matang, dan dieksekusi pakai skenario yang dingin. Terus, apa syarat mutlak supaya suatu tindakan bisa dicap sebagai terencana? Dalam hukum, kita kenal istilah trilogi perencanaan. Poin utamanya adalah, ngebuktiin adanya rencana itu nggak cukup cuma pakai jeda waktu. Pertama, niat buat membunuh itu harus muncul waktu pelaku lagi santai atau secara emosional tenang. Kedua, harus ada waktu luang buat pelaku mikir dan nimbang-nimbang perbuatannya. Dan ketiga, ini yang paling serem. Saat eksekusi dilakukan, pelaku tetap bertindak tenang, tanpa emosi yang meledak-ledak. Nah, ngomongin soal penerapan trilogi perencanaan di dunia nyata, kasus kopi sianida ini bisa dibilang salah satu contoh paling komprehensif di Indonesia. Tentu saja di paparan ini kita bahas murni dari sudut pandang teknis hukum ya, nggak memihak siapapun. Bagi para praktisi hukum, dokumen putusan atas nama Jessica Wongso ini benar-benar jadi teks vital yang nunjukin gimana hakim membedah setiap detik, kronologi, barang bukti, sampai pendapat ahli. Tujuannya cuma satu, mencari tahu apakah elemen kesengajaan yang tenang dan terukur tadi, seperti yang diminta sama pasal 340 KUHP, emang benar-benar terpenuhi. Karena kalau terbukti, ancamannya ngeri banget. Pasal 340 KUHP netapin hukuman minimal yang bisa puluhan tahun, sampai pidana mati. Tapi ada satu hal penting yang sering kita lewatin. Hukum kita itu nggak sepenuhnya buta sama kemanusiaan loh. Bahkan waktu ngetok palu untuk kasus paling kejam sekalipun, hakim tetap bawa beban berat buat nyeimbangin hukuman dengan pandangan ke depan. Maksudnya, apakah pelaku masih punya potensi buat berubah jadi lebih baik atau direhabilitasi? Keyakinan batin hakim di titik ini benar-benar diuji buat ngasih keadilan yang seutuhnya. Lanjut ke bagian keempat, jejak tersembunyi pencucian uang. Oke, mari kita tinggalin dulu kejahatan fisik dan geser ke kejahatan kerah putih atau white collar crime. Tindak pidana pencucian uang atau gampangnya TPPU ini tergolong kejahatan lanjutan. Ini tuh tipe kejahatan yang sepi, sangat analitis, dan transaksinya gila-gilaan angkanya. Terus gimana sih cara mereka nyulap duit haram jadi kelihatan legal? Rumusnya selalu bertumpu pada 3 fase ini. Fase pertama, placement atau penempatan. Masukin duit kotor itu ke bank diam-diam. Fase kedua, layering. Ini fase mengacak-acak jejak pakai transaksi yang super rumit biar susah dilacak. Dan finalnya, integration. Meluarin lagi uang yang udah bersih itu ke pasar seolah-olah itu modal bisnis biasa. Rapi banget kan? Dan ini ada satu contoh kasus dari Pengadilan Negeri Batam yang mengilustrasikan dengan sempurna gimana skema tadi dibongkar. Kasus ini bukan kejahatan kelas teri, ini udah level transnasional. Modusnya pakai penipuan email bisnis antar negara yang canggih banget. Mereka manipulasi komunikasi perusahaan, terus bajak rekening-rekening perusahaan fiktif di Indonesia buat nyuci duit hasil nipunya. Coba perhatikan nominal fantastis ini, 8 miliar 91 juta rupiah. Atau kalau dikonversi lebih dari 600 ribu dolar. Wah, ini bukan uang kecil. Ini nominal real yang sukses dirampas dari seorang korban korporat bernama Christopher Ong. Ong ini dikelabui secara sistematis pakai instruksi email palsu supaya transfer duit invoice-nya ke rekening yang ternyata dipegang sindikat pencuci uang ini. Bayangin aja, muterin uang sebanyak ini pasti butuh strategi yang nggak main-main. Terus yang jadi pertanyaan, gimana hukum bisa ngejat orang-orang yang muterin dana ini? Nah, disinilah posisi salah satu terdakwa bernama Tommy Andika Janur jadi sangat krusial. Tommy ini nggak cuma diam waktu rekening percetakannya tiba-tiba nerima transferan dana misterius miliaran rupiah. Fakta di pengadilan ngebuktiin kalau Tommy dengan sadar dan aktif narikin uang itu pakai cek. Terus dioper lagi ke tempat-tempat lain sesuai instruksi sindikat. Peran aktif mecah-mecah duit inilah yang jadi kunci buat hakim buat mutusin kalau unsur kesengajaan di Undang-Undang TPPU benar-benar terpenuhi. Ujungnya, vonis penjara 2 tahun lebih dan denda 1 miliar rupiah. Kita sampai di bagian terakhir, beban hakim dan keadilan. Nggak terasa kita udah ngebahas banyak hal di paparan ini ya, dari baca niat orang sampai lacak aliran dana miliaran. Pada akhirnya setelah disuguhi tumpukan bukti dan perdebatan, hakimlah yang memikul beban mulia sekaligus mengerikan untuk ngetok palu. Tapi tunggu, gimana kalau sang wakil keadilan ini bikin kesalahan? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hal itu bisa terjadi. Ada satu analisis jurnal empiris terhadap putusan Mahkamah Agung soal kasus peredaran narkotika. Analisis ini ngebongkar kejadian di mana pengadilan di tingkat yang lebih bawah bikin blunder fatal dalam menilai fakta dan nerapin aturan pembuktian. Di dunia jurisprudensi, kegagalan fatal kayak gini punya nama khusus, error in judicio. Intinya, ini adalah momen kelam di mana hakim tiba-tiba narik kesimpulan pemidanaan, tapi nggak dilandasi logika hukum yang masuk akal.
mereka lompat ngasih vonis padahal gagal ngehubungin secara sistematis antara alat bukti dengan tindak pidana yang didakwakan. Wah, ini bukan cuma soal salah ketik ya. Kesalahan sebesar ini benar-benar bisa ngancur leburkan kepastian hukum dan nasib seseorang. Tapi tenang, untungnya sistem hukum kita punya jaring pengaman. Disinilah Mahkamah Agung yang posisinya sebagai judex juris maju ke depan. Mereka ini bertindak sebagai penjaga gawang terakhir buat keadilan kita. Kalau pengadilan di bawahnya, sang judex fakti yang nanganin fakta, terbukti salah menafsirkan hukum, Mahkamah Agung punya wewenang mutlak buat ngebatalin dan benerin cacat tersebut. Mekanisme ini benar-benar krusial buat mastiin prinsip utama kita nggak goyah. Nggak boleh ada satupun orang yang dihukum kalau buktinya aja nggak valid. Sebagai penutup, mari kita renungkan satu hal ini bareng-barang. Terjepit di antara aturan hukum yang harusnya tegas dan kaku, dan realita bahwa hakim itu juga manusia yang bisa bikin salah. Gimana ya caranya kita benar-benar bisa ngejamin kalau mimpi buruk bernama error in judicio ini nggak bakal pernah merenggut kebebasan orang yang ternyata nggak bersalah. Keadilan itu selalu butuh dikawal. Terima kasih banyak udah ngikutin paparan yang lumayan dalam ini bareng saya. Teruslah pertanyakan segala hal, tetap kritis mengawal keadilan di sekitar kita, dan sampai jumpa di paparan menarik berikutnya. That shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say